Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang tema apa ya? Nah, ini dia tema pembelajaran kita hari ini, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemarin, kita telah belajar tentang hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia adalah mendapatkan kesejahteraan. Mendapatkan kesejahteraan umum ini merupakan tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang masih ingat bagaimana bunyinya? Benar. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, membangun kesejahteraan ternyata juga merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Tentunya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia bisa juga dilakukan dengan berbagai cara selain membangun kesejahteraan. Berikut ini upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kalian harus rela berkorban. Dengan meneladani sikap rela berkorban, maka akan terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis tentunya. Karena manusia merupakan makhluk sosial, di mana tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan pertolongan orang lain. Rela berkorban dapat kalian wujudkan dengan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, kalian membantu tetangga, teman, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah atau bencana. Kenapa ini termasuk dalam salah satu rela berkorban? Karena kalian di sini membutuhkan pengorbanan untuk memberikan sebagian harta kalian, sebagian benda-benda yang kalian miliki, sebagian bahan pangan yang kalian miliki untuk menolong orang lain. Selanjutnya juga dapat ditunjukkan dengan rela berkorban di lingkungan sekolah seperti menjaga kebersihan dan mematuhi tata tertib sekolah. Di sini berarti kalian juga rela untuk membantu menjaga kebersihan sekolah agar sekolahnya juga nyaman. Nah, di sini juga merupakan contoh upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contoh lainnya bisa kalian wujudkan dengan rela berkorban untuk menjaga keamanan tempat tinggal kalian. Misalnya ketika kalian sudah dewasa, kalian ikut dalam pelaksanaan ronda malam.
Tuh, sehingga lingkungan di rumahnya juga menjadi aman, warga masyarakatnya juga menjadi tenang. Di sini berarti kalian mengorbankan diri untuk meluangkan waktu di malam harinya yang biasanya istirahat, tapi untuk menjaga keamanan. Nah, ini salah satu juga wujud upaya untuk mempertahankan kemerdekaan yang berarti kalian telah meneladani sikap para pahlawan kita. Yang kedua, kalian bisa mewujudkannya dengan cinta tanah air. Kalau pada zaman dulu, rasa cinta tanah airnya diwujudkan dengan perjuangan para pahlawan membebaskan diri dari penjajahan. Namun karena kini masanya sudah merdeka, nah bagaimana cara kita mewujudkan rasa cinta kita? Ya, bisa dilakukan seperti ini. Nah, bangga dengan produk dalam negeri. Di sini gambarnya kalian bangga menggunakan batik, bangga menggunakan produk-produk yang buatan dalam negeri. Nah, selanjutnya dapat ditunjukkan dengan cara melestarikan kebudayaan Indonesia. Dengan caranya mempelajari, mengenal kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, kalian juga bisa mewujudkannya dengan hidup rukun dan gotong royong, yaitu wujud cinta terhadap sesama manusia sebagai bagian dan unsur penting dalam negara. Ini juga merupakan salah satu upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan, di mana kita juga di sini berarti meneladani sikap para pahlawan kita. Selanjutnya, kalian juga bisa dengan membina persatuan dan kesatuan, di mana persatuan dan kesatuan ini berarti bersatunya bermacam-macam suku, bangsa, dan kebudayaan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan ini memang pastinya lebih penting agar tidak terjadi terpecah belah. Contohnya dalam membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan seperti ini. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak, tidak boleh egois. Itu ya. Jadi, misalnya ada sesuatu permasalahan, kita sebaiknya musyawarah. Ya. Lalu kalau misalnya ternyata hasil musyawarahnya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka jangan kita memaksakan. Tuh, contoh misalnya ada pemilihan ketua kelas. Kamu ingin menjadi ketua kelas, namun ternyata yang terpilih teman kamu, maka kamu tidak boleh memaksakan untuk kamu menjadi ketua kelas. Dan kamu tidak boleh ketika sudah dipilih temannya, akhirnya kamu malah tidak mentaati aturan. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti juga termasuk kamu sebenarnya masih memaksakan kehendak. Ya. Jadi agar tidak terpecah belah, agar tetap menjadi persatuan dan kesatuan yang utuh, maka kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian. Yang kedua, bisa kalian wujudkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa pergaulan. Di sini berarti walaupun kalian berbeda-beda daerah, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda, di mana tentunya bahasa daerahnya berbeda-beda. Ya, bahasa yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda tiap suku, namun ketika kalian bertemu, gunakanlah bahasa Indonesia. Agar apa? Agar keduanya bisa saling memahami, tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman. Gitu ya. Jadi seperti itu. Karena kalau bahasa daerah, siapa tahu ada yang satu kata hampir sama, namun ternyata artinya berbeda tiap daerah. Gitu. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia dalam bahasa keseharian kalian. Lalu cara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang lainnya juga bisa dilakukan membangun daerah-daerah yang tertinggal.
Jadi misalnya ada di daerah yang tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia, di mana di sana ternyata misalnya masih minim dalam hal pendidikan, sehingga masih banyak yang buta aksara atau belum bisa membaca. Nah, maka bisa juga kita tunjukkan dengan cara membangun fasilitas yang ada. Membangun fasilitas umum, misalnya fasilitas sekolah, agar di sana tidak lagi buta aksara, tidak lagi tidak bisa membaca. Lalu juga misalnya ada yang ternyata daerahnya masih belum memiliki kendaraan atau transportasi, terisolasi karena dalam artian sulit terjangkau alat-alat transportasi. Maka diprioritaskan juga dengan cara membangun transportasi untuk mendukung pembangunan sebagai tujuan kemerdekaan. Itu juga termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang bisa kita laksanakan di berbagai daerah yang dimulai dari lingkungan-lingkungan terkecil. Nah, tadi telah disebutkan bahwa salah satu hak warga negara adalah mendapatkan kesejahteraan. Lantas, bagaimana upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Karena kesejahteraan masyarakat ini merupakan tujuan utama suatu negara, seperti yang telah disinggung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat. Maka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu dibutuhkan peran-peran dari semua pihak. Jadi tidak bisa hanya dari satu pihak, melainkan dari seluruh masyarakat harus ikut berperan. Bagaimana caranya? Contohnya, yang pertama, kita nih yang masih dalam status pelajar, yang masih sekolah, maka kita sebagai siswa dapat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat sejahteranya dengan belajar yang giat. Kenapa demikian? Karena dengan belajar giat, maka kita akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan itu nantinya akan menjadi manfaat di masa yang akan datang. Jadi untuk meningkatkan taraf pendidikan itu sendiri, maka kita juga perlu belajar. Ini peran kita sebagai siswa. Lalu kalau peran masyarakat seperti apa? Peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu yaitu membayar pajak. Kenapa demikian? Karena membayar pajak dapat meningkatkan pendapatan negara untuk melaksanakan pembangunan. Nah, selain itu juga peningkatan kesejahteraan juga bisa dilakukan dengan cara apa? Yaitu menumbuhkan semangat wirausaha. Dengan kita semangat untuk berwirausaha, membuka usaha, maka kita akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang lainnya. Dan selain kita menumbuhkan semangat wirausaha, sebenarnya juga ada peran dari pemerintah, di mana pemerintah seharusnya bertanggung jawab dalam membangun fasilitas umum dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ini dia upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Lalu bagaimana upaya untuk pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera? Nah, ini dia bisa juga ditunjukkan dengan cara yang pertama, mengembangkan sikap toleransi antar sesama, sehingga kita bisa menghargai, saling menghormati antar masyarakat atau antar individu yang ada di negara Indonesia. Menghargai perbedaan, namun tetap
kita menjunjung tinggi persatuan. Sehingga tentunya akan tercipta kehidupan yang harmonis. Yang selanjutnya juga bisa ditunjukkan dengan pemerataan dalam pembangunan. Dan yang terakhir, bisa juga kalian tunjukkan dengan membangun sarana prasarana pendidikan. Inilah dia contoh-contoh upaya dalam pengembangan kehidupan kebangsaan sejahtera. Dengan demikian, usai sudah pembelajaran hari ini, sebagai penutup agar kalian bisa lebih memahami dan sebagai evaluasi untuk kalian juga, maka kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, kalian buka tentunya buku tema F kalian dan cari di halaman 50 dan kerjakan saja nomor 4-nya saja. Untuk soal nomor 2, kalian buka halaman 61 lalu dilihat yang hanya nomor 5-nya saja. Dan yang untuk soal nomor 3, kalian buka buku halaman 85 dan kerjakan yang nomor 4-nya saja. Nah, inilah dia latihan-latihannya. Insya Allah tentunya kalian bisa mengerjakannya apabila kalian menyimak paparan materi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita tentunya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.